Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bunda Yuni Dapur Berkah. Kali ini aku mau membagikan resep selai nanas yang aku buat untuk isian nastar jualan aku ya teman-teman. Jadi simak videonya sampai selesai, jangan di skip-skip. Jadi ini pengalaman pertama aku ya teman-teman. Aku tidak membuang mata sama bongkol nanasnya. Jadi aku tahu resep ini dari teman-teman YouTube dan dari teman-teman aku yang sama-sama penjual nastar juga ya teman-teman. Jadi kata mereka bonggol dan selai nanasnya itu nggak usah dibuang ya teman-teman, karena itu masih bisa digunakan untuk selai itu seratnya bisa lebih bagus, dan untuk matanya itu bisa untuk pengawet selai juga ya teman-teman. Oh ya teman-teman, jangan salpok ya sama wajan yang aku pakai itu masih banyak bekas selainya ya teman-teman, karena selai aku baru saja habis. Jadi ini enggak langsung aku cuci, tapi aku pakai lagi untuk membuat selai berikutnya ya teman-teman. Ini tadi aku menggunakan 4 buah nanas yang besar-besar ukurannya. Jadi ini aku parut, terusnya diaduk-aduk sampai kurang lebih ini aku hampir 2 jam ya teman-teman, untuk menghilangkan kadar air nanasnya ya teman-teman. Jadi kalau pas baru ditaruh itu kan banyak banget airnya, itu jarang-jarang aja ngaduknya ya teman-teman, bisa ditinggal-tinggal. Nah kalau tinggal sedikit ini baru kita pantengin, kita aduk-aduk karena takut gosong ya teman-teman. Dan ini aku kasih gula putih itu sekitar 1 kg ya teman-teman. Jadi 4 buah nanas yang besar-besar ini aku menggunakan gulanya itu takaran 1 kg ya teman-teman. Dan sebelumnya aku bikin selai nanas itu, yang pertama aku bikinnya 10 buah nanas yang sedang gitu ya teman-teman. Itu aku menggunakan gula putihnya itu 1,5 kg ya teman-teman, dan itu cukup pas takarannya, enggak aku tambah dan enggak kurang ya teman-teman. Jadi pas segitu. Untuk nanasnya itu gulanya itu kering gitu ya teman-teman, kalis gitu. Biasanya aku kalau bikin selai nanas tuh kalau dulu-dulu suka kebanyakan gula ya teman-teman, jadi kayak keras membatu kayak gitu. Jadi aku suka beli lagi nanasnya, jadi nambah repot ya teman-teman. Jadi kalau ini takarannya aku udah pas ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau yang mau ikut resep aku untuk bikin selai nanas, siapa tahu mau bikin untuk isian nastar, untuk suguhan lebaran atau untuk berjualan di tahun-tahun berikutnya, ini bisa direkuk ya teman-teman resep aku ini. Jadi ini juga resepnya aku ambil dari teman-teman YouTube dan dari pengalaman teman-teman aku yang sudah berjualan nastar juga ya teman-teman. Dan ini bagus selainnya ya teman-teman, hasilnya dan seratnya juga banyak gitu ya teman-teman dari bonggol nanasnya itu. Biasanya dulu aku tuh kalau bikin tuh di blender ya teman-teman, jadi kalau di blender itu seratnya kurang bagus dan susah untuk dibulatkan hasilnya ya teman-teman. Jadi kayak gini hasilnya ya teman-teman. Nanas yang tadi, selain nanas yang aku buat ini, seratnya itu bagus sekali ya teman-teman, dan warnanya juga cantik, dan ini juga dibuletinnya itu gampang ya teman-teman. Jadi nanti mempermudah dan mempercepat saat proses pembulatan adonannya ya teman-teman. Jadi enggak bocor-bocor dan enggak benyek ya teman-teman. Kadang kalau enggak ngepas gitu selainya nastar kita itu pas dibuletin kadang suka benyek dan bocor, jadi nanti hasil nastarnya itu kurang mulus ya teman-teman. Nah kayak gini mudah sekali untuk dibulatkannya ya teman-teman. Biasanya kalau dulu itu aku bikin tuh susah banget dibulatinnya, mungkin
karena nanasnya itu sering di blender dan takaran gulanya juga kurang pas ya teman-teman. Jadi boleh banget tips dan resep aku ini dicoba ya teman-teman bunda-bunda. Dan ini hasilnya mulus, enggak ada yang bocor ya teman-teman selainnya. Dan aku akhiri aja video aku sampai di sini. Aku mohon maaf kalau cara penyampaian aku ada yang kurang jelas ya teman-teman. Dan yang belum subscribe, like, komen, jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Dan jangan lupa di share di tab komunitas kalian. Terima kasih, aku mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.